Karena salah satu kelebihan sekolah di luar negeri itu adalah menghilangkan national interest. Kepentingan nasional itu udah ada di otak mereka. Kan tukang ojek itu jadi menteri pendidikan, dia produk sekolah Amerika, dia nggak ngerti national interest, dia nggak ngerti kedaulatan nasional. Ya akhirnya dibuatlah program pendidikan merdeka, merdeka pendidikan. Nggak akan ada pertanyaan dari elit, karena jawabannya jelas, saya melakukan dekret untuk melindungi national interest. Selesai. Racikan berita. Pemirsa yang budiman, sewajarnya kita harus mengetahui betapa pentingnya UUD 45 yang asli kembali. Ngobrol asyik bersama Prof. Yudi Haryono, PhD, menambah wawasan kita tentang jahatnya bandit-bandit politik yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi 98 diharapkan untuk mendapatkan kelima sila itu, namun sia-sia saja. Kini bandit-bandit politik berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Pihak asing dan oligarki serta pejabat korup menguasai tambang dan tanah milik kita. Apakah kita biarkan kesengsaraan ini terus berlanjut? Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan dari penonton khususnya 3 channel, yaitu Wankawan TV One, Racikan Berita, dan Racikan Berita 1. Apa kabar semua? Ya kan? Seperti biasa, saya selalu menyambangi atau berharap narasumber saya bertemu di satu tempat untuk membahas tema-tema yang lagi hot, yang menjadi trending topik, yang semuanya sudah masyarakat mengetahui apa yang jadi pembahasan. Tapi hari ini saya akan lebih membahas tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kebetulan narasumber kami hari ini adalah Profesor Yudi Haryono. Beliau adalah orang yang selalu concern, ya, dan dia berkomitmen untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Dalam beberapa hari ini ada suatu terjadi fenomena yang sangat menarik, yaitu banyaknya pakar-pakar hukum, pengamat-pengamat politik, tokoh nasional, pengamat intelijen itu berbicara hampir sama, yaitu memang perlunya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, ini jadi menarik adalah ini ada apa sih? Seperti kayak ada halilintar aja nih, Prof. Ya kan, ada halilintar yang menyebabkan orang mulai sadar, oh ya, kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Padahal masyarakat yang masyarakat yang mungkin pendidikannya rendah itu dia tidak mengerti, yang penting mereka makan aja gitu. Ya. Nah, ini ada fenomena apa itu, Prof, yang Prof ikuti? Secara sederhana itu fenomena elit, sebab konstitusi itu selalu produk elit politik. Jadi elit politik kita, kalau hari ini kita candra secara mendalam, sebenarnya terbagi menjadi 2. Mereka yang menikmati konstitusi baru sehingga menjadi elit, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan mereka yang merasa bahwa konstitusi baru itu menjauhi nilai-nilai dan jati diri Pancasila yang menjadi dasar negara. Nah, Pak Jokowi ketika memutuskan mendukung anaknya menjadi wapres itu menjadi stimulan besar bagi kelompok yang ingin kembali ke konstitusi yang asli, karena proses penunjukan wapres dari anaknya presiden itu dianggap sebagai kulminasi dari betapa bobroknya rekrutmen elit politik kita. Kenapa bobrok? Karena tidak didasarkan pada logika moral dan etik. Secara moral kita melakukan reformasi untuk menghabisi KKN, sementara menunjuk anaknya sebagai cawapres itu adalah inti dari KKN. Secara etis, orang yang sudah habis masa jabatannya itu tidak boleh menggunakan kekuasaannya menggerakkan lembaga-lembaga negara, dalam hal ini TNI Polri, terlibat dalam politik praktis. Tapi Pak Jokowi menggunakan itu sehingga dia dianggap amoral dan dia dianggap
tidak punya etis, tidak punya etika. Maka orang yang merasa bahwa perbuatan Pak Jokowi itu sah secara legal karena berbasis pada undang-undang hasil amandemen. Maka satu-satunya cara agar kelakuan amoral dan anti etis itu tidak berlanjut harus kembali ke konstitusi yang asli atau yang lama. Jadi sebenarnya ini hanya turunan dari sikap seseorang yang merasa dilindungi oleh konstitusi yang baru. Reformasi 98 itu kan salah satu adalah membersihkan dari unsur KKN. Ya. Nah, apakah penyebab dari kegagalan kita menjaga reformasi ini akibatnya orang-orang yang kembali ke Undang-Undang 45 yang hasil? Karena hasil amandemen konstitusi itu mengabaikan rekomendasi reformasi. Artinya kalau benar-benar jalan nggak perlu kembali ke Undang-Undang 45 yang hasil? Iya. Kalau benar jalan reformasi itu? Iya. Jadi hasil amandemen itu mengingkari dua hal, mengingkari nilai-nilai dasar dari konstitusi yang lama dan mengingkari tujuan mulia reformasi. Karena berkhianat pada dua hal itu, maka sebagian orang mulai yakin bahwa solusinya adalah kembali ke konstitusi yang asli. Pernyataannya Amin Rais sedikit mungkin kalau saya tidak mengutip bahwa dia dulu menyetujui bukan itu menandatangani tentang amandemen Undang-Undang Dasar yang 2002 itu salah satunya adalah dia untuk membuang dia menghindari dari pemilihan yang sifatnya transaksional. Ternyata sekarang dia bilang naik. Ya, karena kan dulu kalau kita flashback pada awal-awal proses amandemen adalah proses yang dilakukan tanpa naskah akademik. Artinya tidak dipikirkan hal-hal yang akan berakibat pada keburukan, negatif, dan dianggap akan baik-baik saja. Jadi yang berpikir hasilnya seperti ini pasti menyesal karena konsep amandemennya tanpa naskah akademik. Buru-buru. Saya kira tidak buru-buru, itu adalah operasi secara TSM dari kekuatan asing yang coming from behind dan tidak disadari oleh para elit politik waktu itu. Tapi kan itu bisa dapat informasi yang dinamakan yang TSM-nya dari pihak asing itu kan bukan ujuk-ujuk 98, tapi sebelumnya sudah ada mereka yang ingin merubah itu. Ya, apalagi kalau pakai tesis never ending colonialism. Colonialism itu apapun bentuknya kan tidak pernah berhenti. Jadi apapun yang terjadi dalam negeri itu, apakah resiprokal atau tidak, kolonialisme itu datang dan bermain. Bahwa kebetulan ada proses transisi yang disebut dengan reformasi, mereka masuk dan menunggangi, iya. Makanya disebut sebagai coming from behind. Dia datang dari samping lalu memenangkan pertarungan. Dan itu biasa dalam transisi demokrasi di beberapa negara ketika aktor utama di dalam negeri tidak memahami soal geopolitik internasional, memang seringkali disalib begitu. Artinya sama dong peristiwanya, reformasi 98 dengan terbentuknya dari Undang-Undang Dasar Azas Negara Kita Pancasila itu bisa setelah kita terjajah. Sebenarnya proklamasi juga sama. Proses proklamasi kita kan sebenarnya ada campur tangan Jepang, ada campur tangan pasca proklamasi, ada campur tangan Amerika sehingga mereka dapat konsesi Freeport. Selalu ada begitu. Yang membedakan proses proklamasi itu relatif dipikirkan lebih serius oleh para pendiri republik karena mereka punya suasana kebatinan. Di proses reformasi 65, 66, 97, 98 itu kebatilan. Itu aja bedanya. Artinya sama-sama ada kekuatan besar dari negara lain, dari multinational corporate, dari aksi-aksi korporasi. Tetapi di dalam negeri aktor-aktornya di masa lalu punya suasana kebatinan. Sekarang suasananya kebatilan. Kenapa? Karena hari ini atau tahun 65, 66, 97, 98 itu elitnya banyak berasal dari sekolah-sekolah asing. Kalau dulu kan masih banyak yang produk lokal. Bung Karno nggak pernah sekolah di luar misalnya, sehingga dia bisa menjaga proses-proses warisan Nusantara. Pak Hatta Belanda. Pak Hatta di luar. Tapi artinya ada tokoh besar yang tidak terlalu dicuci cara berpikir ala barat.
Oh ngerti. Di tahun 65 66 elit kita hampir semua produk-produk barat, termasuk Pak Harto kan kenil. Nah, 98 apalagi kan komposisinya itu produk sekolah-sekolah barat. Jadi relatif tidak ngerti warisan leluhur, pikiran-pikiran para pendiri publik, sehingga merasa tidak berdosa pada saat itu untuk melakukan amandemen. Setelah tahu hasilnya, baru penyesalan itu muncul, dan puncak-puncaknya adalah ketika Presiden hari ini itu merasa tidak berdosa melakukan KKN karena KKN sudah tidak ada dalam tradisi kita sebagai musuh. Anda bisa lihat misalnya orang yang dipenjara dan dituduh atau terbukti korupsi itu kan makin hari makin meningkat. Mengapa? Karena salah satunya mereka merasa tidak melanggar undang-undang hasil amandemen. Jadi sebenarnya ini kulminasi aja. Artinya kalau Pak Jokowi tidak melakukan itu, mungkin gerakannya nggak akan semasif hari ini. Jadi Pak Jokowi ini menjadi salah satu pemicu utama bagi orang menyadari bahwa hasil amandemen ini Gagal. mengkhianati dua hal. Mengkhianati reformasi dan mengkhianati konstitusi yang asli. Kalau menyimak Prof tadi bicara bahwa perubahan undang-undang dasar kita ini mulai dari zaman penjajahan, artinya lahir dari Aceh Pancasila, lahirnya undang-undang 45 asli ini dikerahkan ada sebuah historikal yang terbentuk. Artinya nggak perlu dong kembali ke undang dasar 45, asal dijalankan dengan yang benar. Iya. Tetapi kan di dalam Pancasila itu kan udah jelas sila keempat atau sila kelima itu masalah keadilan kesejahteraan sosial itu sila kelima ya. Nah itu kalau tidak diterapkan di dalam undang-undang bagaimana, Prof? Ya, jadi gini, artinya kan ada hipotesa begini. Makin konstitusional sebuah negara itu makin mendekati nilai-nilai ideal. Kan nilai-nilai ideal kita itu ada 5 dasar statis, 4 dasar dinamis. 5 dasar dinamis itu kebertuhanan, kemanusiaan, kepersatuan, kegotong royongan, dan keadilan. Nilai-nilai dinamisnya itu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan menertibkan. Artinya kita kalau menjalankan konstitusi dengan benar, maka masyarakatnya itu di samping bertuhan, dia melindungi, dia sejahtera, dia cerdas, dia tertib. Faktanya kan tidak. Berarti kan makin menjauhi konstitusi, maka makin tidak sesuai dengan cita-cita. Nah, karena kita menggunakan tool of analysis konstitusi itu ternyata makin tidak terlindungi, makin tidak sejahtera, makin tidak tertib, makin tidak cerdas, berarti penyelenggaranya itu bukan hanya meninggalkan konstitusi, tapi mengkhianati. Artinya kalau kita melihat watak dan budaya masyarakat kita ini, Undang-Undang 45 dan Pancasila ini nggak tepat dong diberlakukan di negara kita yang sifatnya masih ada darah-darah yang main perasaan. Secara teoretik jawabannya bukan begitu, karena Undang-Undang 45 itu kan digali dari nilai-nilai orang yang belum berkuasa. Nah, masalahnya ia dipraktekkan oleh orang yang berkuasa. Nah, yang berkuasa itu memiliki cacat bawaan mentalitas kolonial namanya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak bicara negara, mentalitas kebertuhanan itu ada, mentalitas kemanusiaan itu tinggi, mentalitas kebergotong royongan itu tinggi, mentalitas kesejahteraan juga. Nah, tetapi karena dikerjakan oleh aktor-aktor yang kekuasaannya itu membawa mentalitas dendam, mentalitas kolonial, mentalitas miopik, akhirnya jadi berjarak. Artinya omongannya, kalau ini itu omongannya siapa, pakar ekonomi Kwek Kian Gi itu, kita kalau mau revolusi harus menggal satu generasi, mungkin 3 generasi. 3 generasi mungkin malah. Untuk memenggal dari sifat kolonialisme itu. Iya. Oh, mantap, ini wawancaranya paling bagus ini nih. Jadi konstitusi itu sebenarnya hanya one of way untuk melakukan pembenahan. Yang paling utama ya mentalitas. Makanya kan sebenarnya dulu Pak Jokowi lewat kita-kita ingin melakukan revolusi mental. Revolusi mental itu seperti sisi mata uang yang sebelah kanan, yang sebelah sini revolusi konstitusi, yang di sini revolusi mental. Yang jadi masalah adalah terjadi revolusi konstitusi, tidak terjadi revolusi mental. Apa penyebabnya? Karena never ending colonialism.
selalu datang metode baru kolonialisme yang tidak diantisipasi oleh elit kita. Misalnya munculnya Omnibus Law itu kan nggak sempat dipikirkan bahwa sebenarnya itu adalah perangkat kolonial untuk memisahkan antara pengusaha dengan pekerja, untuk memisahkan antara produsen dan konsumen, sehingga hancur kelas menengah. Ketika hancur kelas menengah, maka mudah sekali orang elit, maksud saya, mengatur kelas bawah. Sebab hari ini yang bisa melawan kelas atas kan kelas menengah. Begitu kelas menengahnya hancur, tidak akan terjadi perlawanan masif. Anda bisa lihat aksi-aksi kita itu sedikit. Kenapa? Karena kelas menengahnya habis. Itu kan desain besar yang dimungkinkan oleh adanya undang-undang hasil amandemen, lahirlah Omnibus Law. Nah, elit kita nggak menyadari itu, tidak menyadari bahwa mereka menyiapkan sekian banyak perangkap dalam pengembangan sebuah negara merdeka. Ya, lagi-lagi karena sekolah kita tidak mempelajari secara baik jenis-jenis kolonialisme, perkembangan kolonialisme, sehingga ketika mereka lulus, mereka jadi sarjana, lalu jadi pejabat publik, nggak ngerti bahwa ada kolonialisme baru bentuknya begini, ada kolonialisme bentuknya begini. Ketika berubah mukanya mereka nggak bisa memahami. Kolonialisme itu tidak tergantung dari waktu kan? Ya, dia never ending, tidak pernah berhenti. Misalnya gini yang paling sederhana, orang marah ketika UKT itu naik, ya kan? Luar biasa. Padahal kalau pendekatannya menggunakan emas itu nggak mahal. Emas dulu 7.000, pantas kalau UKT-nya 100.000. Sekarang emas kan sudah per gramnya itu 1.500.000. Jadi pantaslah kalau UKT-nya 100 juta. Sama sebenarnya. Yang jadi masalah, rupiah itu dikolonialisasi setelah dulu dekolonisasi. Dulu rupiah merdeka sehingga dia kuat di mata uang asing. Begitu dilakukan depresiasi ini bagian dari kolonialisme. Tapi karena elit nggak ngerti, lalu rupiah menjadi jatuh lemah sekali, hari ini 16.000 bahkan 17.000, maka UKT itu kalau pakai rupiah jadi mahal. Kalau menyimak lagi omongan Prof, apa yang dilakukan oleh Jokowi itu nggak salah dong? Salah, karena tidak mencoba memerdekakan rupiah. Dia ditopang oleh ekonom menjadi ekonom yang menjadi bagian integral dari kolonialisme. Artinya kalau rupiah kuat, let's say $1 itu sekarang 1.000, UKT itu menjadi murah. Kenapa biaya haji mahal? Karena bersandar pada dolar, sementara rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar. Kalau $1, Rp1 kan kita bayar haji cuma 50.000. Kalau kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, hal-hal yang kekeliruan selama ini jelas 26 tahun ini bisa direm nggak? Bisa, karena dalam konstitusi yang lama, rupiah itu bagian dari kedaulatan, harus diatur oleh Menteri Keuangan, tidak dibebaskan seperti hari ini. Sekarang enggak. Sekarang rupiah itu diatur oleh pasar, mekanisme pasar. Anda tidak punya hak dalam konstitusi yang baru mengatur agar $1 Rp1, atau yang disebut dengan teori ekonominya fixed rate. Itu dipotong oleh para ekonom, dimasukkan ke dalam konstitusi yang baru supaya negara tidak punya kuasa terhadap uangnya. Lalu muncullah undang-undang kemerdekaan BI dari pemerintah. Dan itu termasuk penjajahan nggak? Iya dong, itu hilir dari penjajahan situ. Ujungnya nanti namanya depresiasi rupiah, menurunnya nilai mata uang rupiah dari mata uang asing, sehingga orang tidak punya daya beli dan kehilangan daya bayar. Begitu saya bilang minuman ini 25.000, Anda pengen beli, ada daya beli, tapi begitu mau bayar nggak bisa. Kenapa? Karena 25.000. Kenapa 25.000? Karena kursnya dolar. Kenapa kursnya dolar? Karena pemiliknya adalah perusahaan asing. Gitu loh. Itu adalah akibat dari ketidakmampuan kita mencandra kolonialisme baru. Dulu kolonialisme Batang itu pakai senjata, sekarang kayak kertas, namanya Undang-Undang Dasar. Lalu lahir undang-undang sebagai turunannya. Undang-undang itu tidak mengatur datangnya mata uang asing yang begitu kuat terhadap mata uang rupiah, makanya terjadi depresiasi, gitu loh. Oh, kalau gitu benar, Prof. Kalau bilang masalah tadi itu kembali ke Undang-Undang 45 itu yang sangat tepat. Artinya merubah semua hal itu. Ya karena dulu undang-undang yang asli lahir sebagai antitesa dari kolonial. Undang-undang dasar
hasil amandemen itu sebagai kepanjangan tangan kolonial gitu loh Pak, cara membacanya. Oh, cara bagus. Jadi kalau Anda kembali berarti Anda akan melawan dan menikmati kolonialisme lama maupun baru. Kalau Anda meneruskan undang-undang undang-undang dasar hasil amandemen, berarti Anda meneruskan dan membiarkan kolonialisme baru tumbuh subur di Indonesia. Dikarenakan kekurang tahuan dari para legislatif itu tentang kolonialisme itu. Iya, Ya. kenapa mereka tidak tahu? Karena sekolahnya tidak ada mata kuliah itu. Kan Anda sekolah dimanapun nggak ada mata kuliah kolonialisme lama dan baru. Memang ada. Nggak ada memang. Ya, di fakultas apapun, kan saya guru besar. Hmm. Saya udah cek di seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu nggak ada mata kuliah itu, sehingga orang tidak ngerti. Begitu dia lulus, dia master, dia doktor, dia jadi pejabat, jadi menteri, jadi ketua kepala partai, jadi presiden, nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Ya karena nggak ada pengetahuannya. Kenapa nggak ada pengetahuannya? Karena tidak ada di sekolahan. Karena nggak ngerti, masuk. Dia nggak cermat, ya dia setuju. Dia untung sebagai elit, rakyatnya buntung. Caranya bagaimana Pak? Mencegah? Kembali ke konstitusi yang asli. Nah ini kan banyak perbedaan ya. Perbedaan. Kalau menurut saya sih ini sebenarnya hanya teknis saja. Yang paling utama misalnya gini, saya misalnya contoh di grup A setuju kembali ke Panglima asli, tapi ada syarat. Ya kan? Di grup B itu setuju kembali ke asli, tapi dia minta kita nyatu. Nah ini belum ada tuh. Yang A dengan B ini susah tuh nyatu. Ya karena kolonialisme itu nyusup di mana-mana sehingga orang lebih suka berbeda. Jadi divide et impera, divide et impera itu adalah ujung dari cara negara lain, bangsa lain, korporasi lain menjajah Indonesia. Sehingga yang sebenarnya kita sama tujuannya menjadi berbeda. Jadi kalau mau mempermudah perbedaan itu, presiden mengambil the grid, selesai. Pengaruh dari kawan-kawan kita yang selama ini berpendidikan di luar negeri, ya kan, akibatnya mereka datang itu terkesan bahwa sifat nasionalisme mereka itu agak berkurang. Bukan berkurang, memang hilang. Oh bukan berkurang, hilang. Wih, lebih Karena serem. salah satu kelebihan sekolah di luar negeri itu adalah menghilangkan national interest. Kepentingan nasional itu tidak ada di otak mereka. Lalu mereka pelajarin apa? Kepentingan bangsa Amerika ketika dia sekolah di Amerika, ketika dia sekolah di Eropa, kepentingan bangsa Eropa, ketika dia sekolah di Australia, Aussie, kepentingan bangsa Australia. Betapa buruknya ya. Lalu bagaimana kita sendiri sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan pendidikan? Ya karena pendidikan kita itu dikelola oleh mereka yang percaya kepada kedaulatan Amerika, sehingga kedaulatan nasional tidak ada mata kuliahnya Pak. Oh Allah. Kan tukang ojek itu jadi menteri pendidikan, dia produk sekolah Amerika, dia nggak ngerti national interest, dia nggak ngerti kedaulatan nasional. Ya akhirnya dibuatlah program pendidikan merdeka pendidikan. Jadi pemirsa, kawan-kawan penonton kawan TV dan Racikan Berita maupun Racikan Berita 1, saya jujur aja saya agak kurang ilmunya selama ini tentang betapa pentingnya harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Namun hari ini sekarang saya nyatakan bahwa saya harus tetap menggaungkan kembali ke Undang-Undang Dasar setelah Prof. Yudi menjelaskan, memaparkan tentang bagaimana proses TSM ini yang dari asing ini mempengaruhi kita untuk kita jadi orang yang bodoh di negara sendiri, miskin di negara sendiri, berperang di negara sendiri, ribut di negara sendiri, dan kita penting kembali ke Undang-Undang 45 asli. Nah, Prof, bagaimana mensosialisasikan ini? Sebenarnya ada salah satu contoh gini, Prof. Ini maaf. Saya pernah nemenin waktu itu kita melakukan sosialisasi tentang kembali ke Undang-Undang 45 yang asli di salah satu perguruan tinggi di universitas swasta. Mungkin Prof tahu lah cerita. Setelah saya ngelihat mahasiswa tuh nggak ngeh loh, dan kurang asik. Saya sempat mikir yang salahnya di mana ini? Sebenarnya kan tadi aku bilang konstitusi itu adalah pergulatan elit. Rakyat nggak dukung nggak apa-apa. Yang penting elit itu mengerti apa yang disebut dengan national interest, kepentingan nasional. Jadi senyap juga nggak apa-apa. Makanya tadi aku bilang yang paling efektif itu dekret presiden. Tanpa perlu persetujuan DPR, tanpa perlu persetujuan MPR, tanpa perlu persetujuan rakyat, presiden punya hak untuk melakukan dekret, dan dekret itu bisa kembali ke konstitusi yang asli. Nanti kalau dia ditanya sama elit, karena saya menjunjung tinggi national interest, selesai itu, nggak akan ada yang berani bertanya lagi.
saya melihat terjadi kemiskinan yang luar biasa dan itu akibat dari konstitusi yang setuju dengan kolonialisme. Saya mau pakai konstitusi yang melawan kolonialisme dan itu dekret selesai. Tapi kalau yang ngeluarin dekretnya Jokowi gimana orang nggak percaya? Ya kalau Jokowi nggak mungkin, dia udah menolak. Saya kira Prabowo akan melakukan itu sepanjang elitnya mendukung. Kalau pakai MPR lama Pak, pakai DPR lama, pakai pertanyaan ke rakyat lebih pasti kalah. Rakyat pasti akan memilih undang-undang yang sekarang. Jadi cukup silent operation dikerjakan oleh satu dua orang yang menuju pada presiden dekret selesai. Nggak akan ada pertanyaan dari elit, karena jawabannya jelas, saya melakukan dekret untuk melindungi national interest. Selesai. Yang melawan tuduh sebagai penjahat negara. Orang yang melawan Itu bukan preman, bukan, itu presiden yang benar. Hari ini tidak melanggar HAM. tidak melanggar HAM. Kan enemy of the state itu biasa. Nggak melanggar. Pertama ada jurisprudensinya, dulu kita pernah jauh meninggalkan lalu balik, yang disebut dengan dekret presiden itu dulu. Yang kedua, ada diskursus nasional interest yang dibutuhkan secara sosiologis hari ini di elit. Yang ketiga, menjawab pembelahan masyarakat yang mulai najam hari-hari ini dan menjawab betapa KKN sudah sangat marah. Jadi seluruh alasan konstitusionalnya ada, sejarahnya ada, sosiologisnya ada, sudah selesai. Tidak ada satupun yang bisa menghambat itu. Kecuali lagi-lagi kita mengatakan selamat datang penjajahan sehingga kita bolehlah berdebat sampai kiamat, berbeda pendapat apa gitu. Tapi ujungnya tetap miskin, ujungnya tetap tidak berwibawa. Contohnya begini ya. Begitu Prabowo terpilih, walaupun belum dilantik, dia mengambil pola kepemimpinan internasional. Banyak ilmuwan di luar menelpon saya, kenapa nggak dari dulu presiden Anda seperti itu sehingga nilai Indonesia itu menjadi berwibawa kembali. Artinya belum dilantik pun wibawa Indonesia sebagai negara naik karena posisi dia jelas, tidak mendukung Amerika, tidak mendukung Cina, tapi mendukung perdamaian. Dan mendukung perdamaian itu binding dengan konstitusi yang asli. Jadi kalau dia tegakkan konstitusi yang asli, dia naik posisinya setara dengan Putin, setara dengan Presiden Amerika, dia menjadi pemain besar, maka tidak akan ada lagi kritis terhadap dia ketika mengambil posisi deputi presiden kembali ke konstitusi yang asli. Tapi kalau dia seperti bencong, banci itu, ya tidak, iya memang posisi politik kita di dunia internasional menurun. Ya, pintar boleh tapi penakut nggak boleh. Iya. Ini ada kan pintar tapi penakut. Nggak tegas, nggak tahu tuh siapa tuh orangnya. Jadi sekali lagi Prof, yang menarik, nah saya cerita Pak Prabowo, yang menarik adalah dari saya baca kalau nggak salah ADART-nya atau apa gitu, bahwa ADART-nya Gerindra ADART Partai Gerindra ya. kembali ke 145 yang asli. Ya. Bener nggak itu? Ya. Bener ya. Nah itu saya waduh. Nah tapi yakin nggak bahwa bisa itu direalisasikan oleh Prabowo? Kita tidak bisa bilang yakin tidak yakin, kita harus bekerja. Saya, Anda, para jurnalis yang lain, para akademis yang lain harus bekerja dengan talenta masing-masing agar presiden, siapapun namanya, kembali ke konstitusi yang asli. Karena itulah cara kita dulu membunuh kolonialisme yang tumbuh subur selama beratus tahun di Indonesia. Bukan mengubah undang-undang itu sehingga kita menjadi pro kolonialisme. Mantap. Cukuplah 20 tahun undang-undang ini beredar di Indonesia di antara kita sehingga kolonialisme hadir kembali dan sudah saatnya ditikam mati dengan cara kembali ke konstitusi yang asli. Karena konstitusi asli yang menyebabkan kita merdeka. Karena konstitusi yang palsulah itu kolonialisme hidup kembali. Itu aja. Dan tidak ada sejarahnya kolonialisme itu memberi keadilan, kesejahteraan, kesentosaan, kebertuhanan, kepersatuan. Kolonialisme pasti bergerak di baliknya, keterpecahan, ketidakadilan, kesakitan, anti kemanusiaan dan seterusnya. Harus tepuk tangan, malu saya. Nambah ilmu. Nyesel juga saya berapa hari ngilang. Sayanya yang ngilang karena liputannya kemana-mana, Bro. Oke, nggak apa-apa. Janji minggu lalu, ada lagi. Ini kaitannya ada lagi. Pemirsa, penonton Wan Kawan TV dan Racikan Berita Original 1, saya berharap
apabila nanti ditayang, tolong ini menjadi salah satu bentuk seperti kayak kortesinya untuk sayanya gitu, bahwa ada suatu saat kalau kita butuh tonton lagi Prof Yudi di tayangan saya, bahwa apa yang dinamakan salah satu ya apa produk dari asing ini mengapa betul-betul dia ingin merusak negara kita, tadi sudah ada loh bahasa itu ya Prof ya. Ya, Oke. ditambah lagi elit kita sendiri nggak jelas, ya kan, mereka tidak memahami arti dari kolonialisme itu, tiap hari berubah dan datang terus untuk merusak kita dengan berbagai cara apapun. Betul. Dengan miliaran cara. Nah, untuk itu hari ini kami sudah diwawancara dan akan saya undang lagi beliau dengan hal yang sama untuk kembali ke sepak bola yang asli. Jujur saya mendapat pencerahan dan saya betul zong benar nih tentang hal ini. Akhirnya saya mendapat ilmu baru dan mungkin ada yang saya sampaikan mungkin agak keliru, berulang-ulang, tetapi itu saya pertanyakan adalah mempertegas tentang keilmuan beliau tentang pentingnya kita kembali ke sepak bola yang asli. Ya. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ini ada menyinggung perasaan kawan-kawan semua, penonton nanti. Yang jelas Prof Yudi adalah orang yang tahu betul bagaimana perlunya kita kembali ke sepak bola yang asli. Racikan Berita